Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang ada seorang yang merasa ringan untuk berinfak, merasa ringan untuk bersedekah. 1.000 rial misalnya, atau 100 juta, atau 1.000 dolar, atau 10.000 dolar. Merasa ringan dia berinfak, menyedekahkan yang menurut jumlah harapan kita itu sudah sangat banyak, tapi ringan baginya untuk dikeluarkan. Jadi ada orang yang ringan untuk berinfak dan bersedekah, namun di satu sisi tidak mampu untuk berpuasa walaupun cuma 1 hari. Ada juga yang sebaliknya, Allah membuat ibadah itu beraneka ragam untuk menguji manusia. Ada yang kuat puasa tapi tidak kuat berinfak. Ada yang kuat mengajinya tapi tidak kuat untuk sholat, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya itu, hanya sekedar kewajiban, tetapi rangkaian rukun Islam itu adalah ujian iman, pengasah iman kalau bagi kita, pengasah iman buat kita, agar iman kita terus diasah tajam untuk mengantisipasi daripada godaan syaitan. Jadi ini satu hal yang harus kita wanti-wanti, yang kesemuanya itu harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, yaitu di antara rangkaian rukun Islam harus kita kerjakan secara maksimal. Jangan timbang pilih, atau jangan yang satu kuat, yang satu kendur, yang satu kuat, yang satu lemah. Semuanya, karena itu adalah rangkaian rukun Islam yang tidak boleh kita tinggalkan. Nah, sekarang coba kita konsentrasi bahwa semua ibadah itu adalah kebaikan buat kita, ya. Faedahnya, manfaatnya buat diri kita juga. Nah, sekarang apa manfaat ataupun hikmah berpuasa? Di antaranya adalah puasa untuk mensucikan hati. Baik dan istiqomahnya hati diperoleh dengan cara menghadap kepada Allah Jalla Jalaluhu secara totalitas dan dekat dengannya. Terlalu berlebihan dalam hal makan, ataupun minum, ataupun bicara, bahkan tidur, dan dalam hal bergaul sekalipun kepada manusia, termasuk hal yang dapat memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menambah kacau balau dan juga perceraian di setiap tempat, sehingga rahmat Allah yang maha perkasa dan penyayang terhadap hambanya menuntut untuk disyariatkannya puasa bagi kita semua. Kalau tidak ada syariat puasa, mungkin kita berpoya-poya dan berlebihan dalam makan dan minum. Tidak pernah merasakan begitu laparnya, tidak pernah merasakan tidak enaknya dahaga. Dengan adanya puasa, ternyata menjadi cerminan buat kita. Sebab puasa dapat menghilangkan sifat berlebih-lebihan dalam makanan dan juga minuman, serta mengosongkan hati dari intervensi pengaruh syahwat yang merintangi perjalanannya, ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mensyariatkan i'tikaf bagi hamba-hambanya dengan tujuan agar hati tetap konsisten terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering berkumpul dengannya karena kita berada di rumahnya, yaitu masjid, untuk beriktikaf, menyepi bersamanya dan terputus dari pikiran-pikiran lain dunia. Umat ini juga disyariatkan untuk menahan lisan dari setiap yang tidak bermanfaat bagi manusia, mengontrol dan juga mengendalikan pembicaraan omongan yang keluar daripada benaknya. Allah juga mensyariatkan qiyamul lail yang akan memberi manfaat bagi hati dan juga badan manusia. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya puasa itu yang harus kita pahami adalah menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh, serta dari seluruh yang membatalkannya, dari semenjak terbitnya fajar, yang kedua sampai terbenamnya matahari, dengan niat puasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ternyata puasa juga sebagai media untuk bertakwa kepada Allah, media yang sangat bagus, media yang sangat luar biasa, yang istimewa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pada akhirnya puasa itu adalah membentuk karakter orang-orang yang bertakwa dengan berpuasa. Jadi menjadi media yang sangat bagus membentuk karakter orang-orang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan kewajiban dan juga meninggalkan larangan yang ada dalam puasa tersebut.
Kan ada yang membatalkan puasa, ada ya yang membatalkan atau menghilangkan pahala puasa. Itu tinggal kita baca lagi, kita mereview. Nah kemudian puasa juga membiasakan manusia untuk menjaga diri dan menahan hawa nafsu, juga melatih untuk mengemban tanggung jawab serta bersabar atas penderitaan. Biasanya dalam berpuasa itu yang paling menderita itu biasanya jam 8 pagi sampai jam 10 siang tuh. Wah, lagi lapar-laparnya, cacing yang ada di perut kita menagih tuh. Atau juga sampai sekitar jam 5 ke atas. Menjelang maghrib itu luar biasa tuh perjuangannya. Karena tubuh kita pun mempunyai keinginan tertentu, ya. Makanya dengan puasa kita tahan itu semua. Nah, bagi yang menahan berarti dia sudah melatih dirinya untuk bersabar. Puasa juga menjadikan seorang merasakan solidaritas, ketajaman rasa sosial terhadap penderitaan saudara-saudaranya. Hal ini mendorong untuk bersedekah, berinfak, berbagi, memberikan iftar atau berbuka puasa, bahkan berbuat baik kepada fakir miskin sebagai bentuk realisasi cinta dan juga persaudaraan. Dan itu gemblengan dari orang yang berpuasa. Nah, puasa juga mengandung pensucian jiwa. Puasa mengandung pensucian jiwa dan membersihkan dari akhlak-akhlak yang tercela, dan juga membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Puasa juga membuat alat pencernaan istirahat ini dari segi kesehatan. Ya, dari segi kesehatan, sumu tasihu kata Rasulullah. Puasalah kamu niscaya sehat. Jadi, puasa membuat alat pencernaan istirahat dari pengisian yang terus-menerus dan juga mengosongkannya sehingga pulih kembali dan dapat beraktivitas seperti semula yang penuh dengan energi. Jadi, banyak sekali hikmah kenapa Allah mewajibkan kepada kita puasa. Baik itu puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid atau puasa Daud, bahkan sampai kepada puasa Ramadan, itu manfaatnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang suka menjalankan ibadah puasa. Ya, orang yang suka menjalankan ibadah puasa, karena itu sangat baik buat diri kita. Sangat baik buat metabolisme tubuh kita. Bukan hanya dari segi kesehatan zahir, tapi juga dari segi kesehatan batin. Kita lebih rentan, lebih sensitif, kemudian juga lebih tajam radar sosial kita dengan puasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menajamkan perasaan seorang mukmin itu dengan berpuasa. Dengan berpuasa, man azuma batnuhu wasi'a aqluhu, siapa yang sering melaparkan perutnya maka akalnya, otaknya itu jadi luas, pikirannya jadi luas. Ini dengan hikmah puasa. Mudah-mudahan sekali lagi Allah menanamkan kita orang yang suka untuk berpuasa, orang yang sangat suka berpuasa, sampai satu ketika surga memanggil-manggil kita karena kita orang yang suka berpuasa. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil jannati samaniyatu abwab, fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluha illa as-shaimun. Ini hadis muttafaq alaih. Sesungguhnya dalam surga ada 8 pintu. Salah satu pintu tersebut bernama Ar-Rayyan. Tidak akan masuk dari pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis muttafaq alaih, hadisnya sahih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diperindukan surga, yang dipanggil-panggil surga, yaitu dari pintu Ar-Rayyan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.